Sekali lagi kita ucapkan dengan semangat. Salam. Bapak Ibu, ada sukacita? Di mana? Di mana sukacita itu? Tema renungan kita, umat yang menyebar sukacita. Tapi persoalannya, bagaimana saudara dapat menyebarkan sukacita kalau saudara tidak memilikinya? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Kalau kamu rela untuk memberi, maka biarlah pemberianmu berdasarkan pada apa yang ada padamu, dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itu kata firman. Sekarang umat bertugas untuk menyebar sukacita, memberi sukacita dalam jangkauan yang lebih luas. Apa yang mau saudara sebar kalau saudara tidak memiliki apa yang harus disebarkan? Atau apa yang mau saudara beri dalam jangkauan yang lebih luas kalau yang mau engkau berikan tidak ada padamu? Maka sukacita itu pertama-tama harus ada padamu. Sebab engkau harus memberi dari apa yang ada padamu, dan bukan sebaliknya dari apa yang tidak ada padamu. Karena itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sukacita itu bisa ada padaku? Aku mau untuk menyebar sukacita, dan supaya aku bisa menyebar sukacita itu harus pertama-tama ada padaku. Bagaimana aku bisa memiliki sukacita? Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, dia bilang dalam ayat 6 dan 7, sukacita itu dia berkaitan erat dengan hati dan dengan pikiran. Kalau hati dan pikiranmu diliputi oleh damai sejahtera Allah yang tertulis melampaui segala akal, maka sukacita itu akan ada padamu. Itu dapat dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau hatimu diliputi oleh berbagai kekhawatiran, apapun, mau makan engkau khawatir, bangun tidur engkau menjadi khawatir, berjalan engkau khawatir, melakukan segala sesuatu engkau khawatir, maka pada dirimu tidak akan ada sukacita. Dan itu juga dapat dibuktikan kebenarannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, kalau engkau bertanya kepada si sehat dan si sakit tentang ada tidaknya sukacita pada mereka, kemungkinan besar, kemungkinannya si sehatlah yang akan menjawab ada. Sebab dalam beberapa kasus, orang yang sakit dia menyimpan kecenderungan yang lebih besar tentang rasa khawatir akan hari esok. Dia masih ada? Apakah dia sudah tiada? Apakah nanti dia sembuh dan kondisinya kembali seperti sedia kala ataukah tidak? Dia bahkan kehilangan harapan, hati dan pikirannya diliputi oleh kekhawatiran. Atau kalau engkau bertanya kepada yang panennya berlimpah dan kepada yang gagal panen tentang ada tidaknya sukacita, kemungkinan yang panen melimpah akan menjawab ada. Sebab sekali lagi kecenderungan hati manusia itu menolak kegagalan. Kita tidak suka gagal. Tapi ketika kenyataan menunjukkan tentang kegagalan, kita akan menjadi takut. Bahkan kita menjadi marah karena kita gagal. Dan saat engkau marah, saudara, sukacita menjadi hilang. Maka kekhawatiran itu memang sesuatu yang manusiawi. Kita suka bersembunyi di balik pernyataan itu, bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang manusiawi, tapi dia tidak melahirkan sukacita. Kenyataan hidup
kekhawatiran kita. Tapi sekali lagi kalau kekhawatiran itu dia bertambah-tambah besar, bukankah dia akan mengambil bagian atau ruang yang disiapkan bagi sukacita? Sebab kekhawatiran tidak mengerjakan apa-apa selain daripada dia mencuri sukacita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, daripada engkau khawatir dan menjadi khawatir tentang apapun, lebih baik nyatakan semua itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dia akan pelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Apa artinya melampaui segala akal? Melampaui segala akal itu artinya dalam contoh yang sederhana. Saat engkau sakit, yang dapat engkau pikirkan itu hanya kelemahan. Kondisi saya pasti akan semakin parah. Saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa melakukan segala sesuatu yang saya mau. Saya akan menderita, saya akan mati. Pikiran tersugesti dengan kematian, dengan kelemahan. Setiap makanan yang masuk akan dimuntahkan. Engkau menjadi tidak berdaya karena hati dan pikiranmu dililit oleh kekhawatiran. Tapi Allah bekerja melampaui akal. Dia bekerja menyediakan melampaui apa yang kau pikirkan dengan pikiranmu yang terbatas, saudara. Dalam sakitmu, kau merasakan hatimu diliputi kekuatan, diliputi rasa syukur. Oh, ini terjadi atas izin Tuhan. Tuhan pasti pegang kendali. Tuhan mengizinkan saya mengalami ini, sehingga dalam pergumulan sakitmu, tubuhmu yang meskipun tampak lemah, tapi hatimu bertambah-tambah kuat dan menopang dengan luar biasa. Sebab benarlah kata firman, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itulah yang mengeringkan tulang. Cara Allah yang bekerja melampaui akal itu juga memunculkan kepastian yang kedua saat engkau sakit. Perlahan namun pasti engkau dipulihkan, kondisimu membaik, engkau dapat menikmati makananmu, segala peralatan medis yang melekat pada tubuhmu dilepaskan satu persatu. Engkau dapat kembali bergereja, dapat kembali beraktivitas dengan baik. Semua itu dimulai dari doa. Melepaskan seluruh beban kekhawatiran dan berusaha untuk menggapai sukacita dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan, menyampaikan keinginanmu dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Dan nanti saudara akan lihat apakah Allah bekerja menurut standarmu atau dia bekerja melampaui akalmu yang terbatas. Bapak Ibu saudara-saudari, pada titik inilah sesungguhnya sukacita jadi kita punya bagian. Bahwa saya bersukacita bukan karena saya sembuh semata-mata, tapi saya bersukacita karena saya percaya Allah bekerja melampaui akal, melampaui apa yang dapat saya pikirkan. Saat saya berpikir saya akan mati karena sakit ini, tapi Tuhan bekerja, napas itu masih ada, dan saya bangkit dari keterpurukan. Maka sukacita itu bukan lagi sekedar ketiadaan kekhawatiran. Alkitab bersaksi bahwa sukacita itu lebih dari sekedar emosi. Sebab sukacita itu adalah perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan diberkati. Jadi Anda bersukacita dalam Tuhan artinya Anda berbahagia karena Anda diberkati. Bahwa saya bahagia karena saya sembuh, tapi lebih dari itu saya bersukacita karena saat saya terpuruk dalam kelemahan itu, Allah bekerja dengan luar biasa melampaui apa yang saya pikirkan. Dan ketika saya berdoa,
Kesembuhan tidak langsung jatuh dari langit. Proses yang Tuhan izinkan saya jalani membawa saya pada pemulihan. Saya bahagia bukan karena sekedar musim ini saya panen berlimpah, tapi saya bersuka cita karena di depan mata, menurut pandangan jasmani harusnya saya gagal panen. Tapi Tuhan yang di surga melakukan sesuatu yang melampaui apa yang saya pikirkan, dan saya panen, dan melimpah hasil panen saya. Sukacita itu bergumul. Anda bergumul secara finansial. Tuhan, uang saya tinggal sedikit besok dan seterusnya saya makan apa? Tapi imanmu berkata bahwa Tuhan pasti sediakan lewat kerja dan usaha. Maka ketika Dia menyediakan dengan cukup, Anda bukan hanya sekedar berbahagia, tapi kebahagiaan bercampur dengan perasaan berkati. Maka sekalipun kurang menurut ukuranmu, Tuhan menyediakannya dengan cukup. Sekarang kita tahu bagaimana kita bisa memiliki sukacita, supaya kita bisa untuk sebar. Jadi cara kita sebar sukacita adalah selidiki dulu diri kita sendiri. Ada tidak sukacita itu di dalam? Perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan diberkati. Izinkan Tuhan untuk memelihara hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Ada begitu banyak alasan yang bisa membuat saya dan saudara jatuh dalam kekhawatiran. Bisa jadi itu pekerjaan, usaha, pekerjaan, kondisi kesehatan, kondisi hari tua orang tua, sawahmu, kebun, anak-anakmu, masa depan mereka, rumahmu yang sedang dibangun tapi ada sedikit kendala, macam-macam. Tapi berdoa, menyampaikan semua keinginan dalam permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah yang Maha Tahu, yang akan menggenapi firman. Sebelum engkau berbicara, Dia sudah mengetahui. Itu penggenapan firman, bahwa Dia tahu apa yang kau minta sebelum engkau berbicara, tapi engkau harus berbicara. Sukacita itu pekerjaan roh. Galatia bilang ada keinginan daging, tapi ada buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan seterusnya. Itu pekerjaan roh. Tapi buah roh itu ada padamu saat diberikan oleh Dia yang memilikinya, ketika engkau memintanya dalam doa, menyatakan seluruh keinginanmu kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang sedang Anda khawatirkan sekarang? Mungkin ada. Anda datang dari rumah, apa yang sedang Anda rasakan dalam hal ini? Kekhawatiran apa yang saudara bawa ke dalam rumah Tuhan? Ada? Ada. Dia bisa mencuri sukacita. Dan supaya tidak bertambah besar peluang kekhawatiran itu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita, Dia harus disingkirkan. Walaupun kita bilang tidak mungkin, sekaligus jadi, tapi mencoba untuk percaya bahwa Tuhan bekerja melampaui akal. Melampaui akal. Siapa yang menyangka seseorang bertemu dengan jodohnya di usia 40-an atau bahkan 50-an, dan kita bilang sudah terlambat? Oh tidak, itu waktu Tuhan bagi dia. Dia memiliki anak di usia pernikahan yang sangat panjang. Itu waktu Tuhan. Lepaskan beban kekhawatiran.
Dan ketika Anda punya sukacita, sebab dunia yang sangat pergumulan membutuhkan sebarang sukacita dari anak-anak Tuhan. Kalau Anda menjadi khawatir, Anda tidak sukacita, karena hati dan pikiranmu akan terisi, ini bagaimana? Bagaimana nanti? Ini kapan selesai dan seterusnya. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian.